Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rahman dengan NIM 0401101026. Video presentasi ini dibuat guna melengkapi nilai dan akhir semester antara saya pada mata kuliah SIP Literasi yang diambil oleh Bapak Cuk Darussalam. Kemudian pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan AI. Baik. Nah, ini merupakan pengertian AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, tujuan utama AI adalah menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman, penalaran, adaptasi, dan pemecahan masalah. Kemudian, ini merupakan sejarah AI dari waktu ke waktu. Sejak abad 20, istilah AI sudah mulai bermunculan, baik dalam penelitian maupun dalam film bergenre fantasi. Kehadiran Atanasoff Berry komputer atau ABC pada tahun 1940 membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan ide pembuatan otak elektronik yang kemudian terus berkembang dan menjadi artificial intelligence yang kita kenal sekarang ini. Untuk awal mula sejarah AI berawal dari tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika. Alan Turing dalam tulisannya berjudul Computing Machine and Intelligence mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka, para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Pada tahun 1956, nama Artificial Intelligence pertama kali dikemukakan oleh John McCaffrey dalam sebuah program Aldous Mods Summer Research Projects on Artificial Intelligence atau bisa dibilang DSRPI. Namun, sayangnya proyek ini tidak berjalan semulus rencana awal karena kurangnya komitmen para peneliti. Kemudian, pada tahun 1960, perkembangan pesat yang terjadi pada AI selama tahun 1960-an, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapatkan akses yang cepat dan murah. Beberapa algoritma pembelajaran mesin juga mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Natural Language Processing NLP pertama bernama Student adalah model AI yang dibuat di LSIP untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Mahasiswa dianggap sebagai tonggak awal dalam dunia AI, NLP. Pada tahun 60-an juga muncul Eliza, masih menggunakan NLP. Eliza adalah chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP yang ada sekarang. Pemerintah saat itu menaruh harapan besar akan kehadiran Eliza karena potensinya untuk menerjemahkan bahasa dengan sangat baik melalui pengolahan data. Harapan ini meyakinkan pemerintah untuk memberikan dukungan modal besar pada pengembangan AI pada tahun 60-an. Nah, pada tahun 1972, memasuki tahun 70-an, Jepang menciptakan Wabot 1, robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Kemudian, pada fase AI musim dingin, pemerintah dan korporat yang selama ini memusatkan penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir, para peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Nah, pada momen inilah di mana sejarah AI Winter yang sekarang kurang lebih 2 dekade sejak 1973 hingga tahun 90 terjadi. Sejarah AI di akhir abad milenium pada tahun 1990. Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini.
Banyak tonggak sejarah yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet bagi banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasi penggunaan perangkat lunak pengenalan suara pada Dragon System yang diciptakan. Tahun 1998, AI berkontribusi pada mainan anak-anak. Furby adalah mainan robot binatang pertama yang diciptakan dan mendapat banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasikan AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga untuk hiburan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keluarnya Artificial Intelligence Robot atau AIBO oleh Sony pada tahun 1999. Robot berupa anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad ke-20 tersebut. Kemudian sejarah AI di abad 21. Di abad ini, AI semakin siap untuk tampil di hadapan umum. Selama awal tahun 2000-an, penggunaan AI terus meningkat, dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Film adalah salah satu media penyebaran informasi AI, di mana pada saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya, sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang terjadi ke depannya. Kemudian sejarah AI saat ini, untuk sekarang kita sudah bisa mengartikan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini, penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas. Jenis-jenis AI. Ada beberapa jenis AI, yaitu yang pertama AI lemah, Narrow AI, merupakan jenis AI yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik atau terbatas. Contohnya adalah sistem rekomendasi produk, pengenalan suara, dan chatbot. AI lemah tidak memiliki kemampuan untuk belajar di luar tugas yang telah ditentukan. Yang kedua, AI kuat atau Strong AI, merupakan jenis AI yang memiliki kemampuan seperti manusia dalam memahami, belajar, dan menyelesaikan berbagai tugas. AI kuat memiliki kemampuan pemahaman yang lebih kompleks dan dapat menangani berbagai jenis tugas dengan fleksibilitas. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa menggunakan AI untuk memahami dan merespon perintah suara pengguna. Mereka dapat membantu dalam mencari informasi, menjalankan tugas-tugas tertentu, dan mengontrol perangkat rumah pintar. Yang kedua, rekomendasi produk. Ketika kita berbelanja online atau menonton platform streaming, AI digunakan untuk menganalisis preferensi dan perilaku pengguna, serta memberikan rekomendasi produk film atau musik yang sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, kendaraan otonom. AI digunakan dalam kendaraan otonom untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pemetaan rute, pengenalan objek, dan sistem keamanan. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan AI dalam industri dan bisnis. Otomatisasi dan efisiensi proses. AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif dalam berbagai industri, seperti manufaktur, logistik, dan layanan pelanggan. Ini meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan fokus lebih pada tugas-tugas yang membutuhkan keahlian manusia. Kemudian ada analisis data dan prediksi. AI memungkinkan analisis data yang lebih canggih dan prediksi yang lebih akurat. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, algoritma AI dapat mengidentifikasi pola yang tersembunyi dalam data bisnis dan memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang terakhir ada personalisasi dan rekomendasi. AI digunakan dalam personalisasi pengalaman pelanggan dan memberikan rekomendasi yang relevan.
Dengan menganalisis data perilaku pengguna, AI dapat memberikan saran produk yang dipersonalisasi dan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi dan minat pelanggan. Masa depan AI menjanjikan perkembangan yang semakin maju dan luas. Beberapa tren dan perkiraan tentang masa depan AI termasuk: pertama, kecerdasan yang lebih lanjut. AI akan terus mengalami kemajuan dalam hal kecerdasan dan kemampuan berpikir. Pengembangan dalam bidang deep learning dan neural network akan membantu AI untuk belajar dan mengerti konsep yang lebih kompleks, mengambil keputusan yang lebih baik, dan berinteraksi secara lebih alami dengan manusia. Yang kedua, integrasi yang lebih luas. AI akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kami dapat melihat peningkatan penggunaan asisten virtual, kendaraan otonom, rumah pintar, dan aplikasi berbasis AI lainnya di rumah, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Yang ketiga, pengembangan AI yang lebih spesifik. AI akan terus berkembang dalam bidang-bidang khusus seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan robotika. Hal ini akan memungkinkan kemajuan yang lebih besar dalam aplikasi khusus seperti pelayanan kesehatan, manufaktur, dan transportasi, dan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.